Ketika aku melihat cucuku menggunakan alatnya dengan cara itu, aku teringat sesuatu yang terjadi padaku beberapa waktu lalu. Halo, nama saya Ratna, aku berumur 65 tahun. Aku seorang wanita yang selalu menjaga penampilan dan kesehatan tubuh, meskipun usiaku sudah tidak muda lagi. Kulitku cerah, rambut coklat pendek selalu rapi, dan aku cukup kecil, tapi dengan bentuk tubuh yang masih menarik perhatian. Aku seorang akuntan yang sudah bekerja bertahun-tahun di sebuah kantor kecil di kota Salatiga, Jawa Tengah. Hidupku biasanya tenang dan sederhana, tapi akhir-akhir ini, terutama karena hubunganku dengan cucuku, banyak hal mulai berubah. Cucuku yang bernama Dimas itu berumur 25 tahun, tinggi, atletis, dan punya aura yang membuatku merasa nyaman saat dia ada di sekitarku. Dia anak laki-laki yang baik dan perhatian, selalu datang mengunjungiku setiap kali ada waktu luang dari pekerjaannya di Semarang. Ibunya, anak tunggalku, tinggal di Surabaya sejak beberapa tahun lalu, jadi aku dan Dimas cukup sering menghabiskan waktu berdua di rumahku yang sederhana tapi nyaman di pinggiran kota Salatiga. Semuanya bermula pada awal Juli, ketika Dimas datang berkunjung. Aku menyambutnya dengan pelukan hangat yang biasa, tapi kali itu aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia memelukku. Ada sentuhan yang sedikit lebih lama dari biasanya. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, karena aku hanya senang bisa melihatnya lagi. Setelah itu, dia mandi dan aku mencoba melanjutkan pekerjaanku di ruang tamu. Namun, tidak lama kemudian, dia memanggilku dari kamar mandi, memintaku mengambilkan handuk. Dengan santai, aku naik ke lantai 2 dan mengetuk pintu kamar mandinya. Saat pintu itu terbuka sedikit, aku tak sengaja melihatnya dalam keadaan telanjang, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jantungku berdegup kencang, dan aku merasa seketika ada perasaan aneh yang sulit aku jelaskan. Aku sadar, ini bukan situasi biasa, apalagi karena dia adalah cucuku, walau sebenarnya bukan cucu kandungku, melainkan anak dari anak tiriku. Tapi aku memilih untuk tidak mundur, aku hanya berkata, apa yang indah memang pantas untuk dilihat, dan sebagai nenekmu, aku bisa masuk kapanpun aku mau. Dimas terlihat malu dan mulai memerah wajahnya. Saat itu aku tahu, di balik sikapnya yang dewasa, dia sebenarnya masih sangat muda dan mudah terpengaruh oleh perasaan baru yang mulai tumbuh. Saat alatnya mulai bereaksi, dia buru-buru mengambil handuk dan menutupi dirinya. Aku tahu, setelah kejadian itu, hari-hariku bersama Dimas tidak akan pernah sama lagi. Sebuah petualangan dan godaan yang tak terduga mulai menyelimuti hubungan kami, membuka babak baru yang penuh dengan perasaan yang selama ini tak pernah kubayangkan. Hari itu suasananya terasa berbeda sejak awal. Setelah kejadian di kamar mandi tadi, aku sadar sesuatu sedang berubah antara aku dan Dimas. Biasanya dia hanya datang, makan, berbincang sebentar, lalu tidur. Namun kali ini, ada getaran halus yang membuat hatiku berdebar lebih kencang. Aku duduk di ruang tamu, mencoba mengalihkan pikiranku pada pekerjaan, tapi bayangan wajahnya terus menghantui. Sore harinya, kami duduk berdua di teras rumahku yang menghadap ke kebun kecil. Udara sejuk mulai turun, dan langit perlahan berubah jingga. Dimas tiba-tiba merangkulku dengan pelukan yang lebih erat dari biasanya. Tangannya menyentuh punggungku dengan lembut, dan aku bisa merasakan hangatnya sentuhan itu menembus kulitku. Aku membeku sejenak, tapi kemudian membiarkan dirinya tetap berada di dekatku, menikmati momen yang rasanya begitu asing tapi menyenangkan. Dia tersenyum nakal sambil berbisik, "Nenek, jangan bilang ke ibu ya. Aku malu kalau dia tahu." Aku tertawa kecil, merasakan bahwa hubungan kami kini lebih dari sekadar nenek dan cucu biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam,
sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam diam. Kami berbicara ringan, seolah-olah mencoba menjembatani jarak emosional yang selama ini terjaga. Namun, aku tahu, garis batas itu mulai kabur, dan aku mulai membiarkan diriku ikut terperangkap dalam permainan perasaan ini. Malam itu, setelah makan malam sederhana yang kami siapkan bersama di dapur, aku merasakan energi baru dalam diriku. Dimas begitu dekat, sentuhannya begitu hangat, dan aku mulai merasakan dorongan untuk mengeksplorasi sisi lain dari hubungan kami. Kami tidur seperti biasa, tapi pikiranku sudah melayang pada rencana-rencana kecil yang aku buat dalam diam. Aku ingin tahu sampai sejauh mana perasaan ini bisa berkembang, dan apakah aku berani menanggung konsekuensinya. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk bermain-main dengan Dimas. Aku pura-pura kesulitan saat mencuci baju, berteriak memanggilnya beberapa kali, seolah terjebak di dalam mesin cuci. Suaraku bergetar sedikit, menambah kesan dramatis. Dimas yang mendengar langsung berlari ke tempatku dan mencoba membantu dengan cemas. Aku bisa merasakan bagaimana tubuhnya mendekat dan tanpa sadar menyentuhku saat mencoba menarikku keluar dari mesin cuci itu. "Aduh, Nenek, hati-hati," katanya sambil tertawa gugup. Aku membalas dengan suara manja, "Tolong, sayang, jangan biarkan Nenek terjebak di sini." Ada kehangatan yang mengalir di antara kami, dan aku tahu Dimas juga merasakan hal yang sama. Dia tampak bingung, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang bergejolak di matanya, campuran rasa malu dan keinginan. Saat itu aku sadar, aku sudah memulai sesuatu yang tak bisa kutarik lagi. Kami berdua terjebak dalam permainan perasaan yang semakin... Aku masih ingat betul pagi itu di rumahku di Salatiga, saat aku sengaja pura-pura tersangkut di mesin cuci. Suaraku berulang kali memanggil Dimas dengan nada setengah panik, setengah menggoda. Aku ingin melihat reaksinya, mencoba membuka pintu pagar kecil ke dunia baru yang mulai kami ciptakan bersama. Setelah beberapa kali panggilan, suara langkahnya terdengar cepat mendekat, dan aku bisa merasakan napasnya yang sedikit berat saat dia berusaha membantuku keluar. Tangannya yang kuat merangkulku erat dan tanpa sengaja menyentuh punggung dan lenganku. Sentuhan itu membuat seluruh tubuhku merinding dalam cara yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku menatapnya dari balik rambutku, melihat wajahnya yang sedikit merah dan mata yang penuh kebingungan, tapi juga ada kehangatan yang tak bisa disangkal. "Nenek, aku benar-benar coba bantu," katanya dengan suara bergetar. "Tapi, ini agak aneh, ya?" Aku tersenyum nakal dan membalas, "Ya, tapi aku suka aneh bersamamu, Dimas." Dia menghela napas panjang, seolah sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. "Boleh aku jujur sesuatu, Nek?" tanyanya pelan. "Tentu, Nak. Aku di sini untuk mendengarkan." Aku membiarkan dia memenuhi ruangan sesaat, memberi ruang baginya untuk membuka hatinya. "Kadang aku merasa sulit mengendalikan perasaanku saat dekat denganmu," katanya sambil menunduk. "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa bohong kalau aku merasa ada sesuatu yang berbeda." Jantungku berdegup lebih kencang mendengar pengakuannya. Aku tahu dia bukan cucuku secara darah, tapi ikatan itu sudah seperti keluarga. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga yang kami rasakan. Aku membalas dengan suara lembut. "Aku juga merasakan hal yang sama, Dimas. Mungkin ini bukan hal yang biasa, tapi aku percaya perasaan itu tidak bisa kita paksakan." Kami berdua terdiam, saling memandang dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Aku memutuskan untuk melanjutkan permainan kecil kami, membiarkan perasaan ini tumbuh secara perlahan. Saat aku hampir berhasil keluar dari mesin cuci, aku berkata dengan nada menggoda, "Sekarang, bantu Nenek keluar dari situ dan jangan sampai Nenek jatuh cinta padamu, ya?" Dimas tersenyum malu, tapi aku tahu hatinya sudah mulai terbuka. Momen itu adalah awal dari sesuatu yang tak terduga, sebuah perjalanan rumit antara cinta, keinginan, dan batasan yang kami harus hadapi bersama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, hidupku di Salatiga tidak akan pernah sama lagi setelah pagi itu.
ada sesuatu di antara kami yang mulai membara, dan aku merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Seiring hari-hari berlalu setelah pagi itu di mesin cuci, aku merasakan perubahan yang semakin nyata dalam hubungan kami. Dimas semakin sering menunjukkan perhatian yang berbeda, sentuhannya menjadi lebih hangat dan tatapannya penuh arti. Setiap kali kami duduk bersama di ruang tamu atau saat makan malam, aku bisa merasakan getaran di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Suatu sore, setelah hujan reda dan udara mulai sejuk, Dimas duduk di sampingku di teras rumah. Dia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang sedikit basah di bagian kerah, celana jeans yang pas di tubuhnya yang atletis, dan sepatu sneakers putihnya yang sedikit kotor terkena tanah basah. Aku mengenakan blus berbahan tipis berwarna merah marun dan rok midi hitam yang menonjolkan lekuk tubuhku yang masih terjaga, dengan kalung kecil berwarna emas yang selalu kupakai sebagai pelengkap penampilan. Dia memandangku dengan mata yang penuh kerinduan, dan aku merasakan kehangatan menyebar dari dadaku ke seluruh tubuh. Perlahan, dia meraih tanganku dan menggenggamnya lembut. "Ratna, aku tahu ini sulit dan mungkin salah," katanya dengan suara pelan, "tapi aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku lagi. Aku ingin lebih dari sekadar cucumu." Aku terdiam, jantungku berdetak kencang, dan ada campuran antara takut dan keinginan yang membanjiri pikiranku. Aku tahu ini bukanlah hal yang mudah untuk diterima oleh banyak orang, dan aku juga khawatir dengan apa yang akan terjadi pada keluargaku jika mereka tahu. Namun saat itu aku merasa seolah-olah semua beban dunia hilang ketika dia menggenggam tanganku dengan penuh kasih sayang. "Kamu tahu, aku juga merasakan hal yang sama, Dimas," jawabku dengan suara lirih. "Tapi kita harus hati-hati. Dunia ini tidak akan mudah menerima apa yang kita rasakan." Dia mengangguk, lalu tersenyum tipis yang membuat hatiku meleleh. "Aku tidak peduli apa kata orang, Nek. Yang aku tahu hanya aku ingin bersamamu." Malam itu kami berbincang panjang, membicarakan masa depan dan ketakutan kami masing-masing. Aku merasa seperti sedang berjalan di tepi jurang, antara keinginan dan kewajaran yang harus kami jaga. Namun aku juga tahu bahwa perasaan ini sudah tumbuh terlalu dalam untuk diabaikan. Aku memutuskan untuk membiarkan hati ini terbuka, meskipun risiko dan konsekuensi yang mungkin akan kami hadapi. Hari-hari berikutnya, kami mulai menjalani hubungan yang penuh rahasia dan gairah yang tak terduga. Setiap sentuhan, setiap bisikan menjadi bahan bakar bagi api yang membara di antara kami. Aku merasa hidupku kembali penuh warna, seperti menemukan sisi baru dari diriku yang selama ini tersembunyi. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Apakah kami bisa menjaga rahasia ini selamanya, ataukah suatu saat semuanya akan terbongkar? Hari-hari itu terasa seperti mimpi yang tak ingin aku bangun. Setiap momen bersama Dimas membawa getaran yang semakin kuat, seolah-olah kami menari di atas garis tipis antara kenyataan dan fantasi. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik Gunung Merbabu, kami duduk di ruang tamu yang hangat dengan lampu redup yang menebar bayangan lembut di dinding. Dimas mengenakan kaos putih polos yang membungkus tubuhnya dengan pas, celana training hitam, dan rambutnya yang sedikit berantakan menambah pesona maskulinnya. Aku memilih mengenakan gaun panjang berwarna krem dengan potongan yang menonjolkan bahu dan lekuk tubuhku, dipadukan dengan anting-anting mutiara kecil yang berkilau samar. Suasana itu begitu intim, hampir seperti kami berdua berada di dunia sendiri tanpa gangguan luar. Tiba-tiba Dimas meraih wajahku dengan kedua tangannya, menatap mataku dalam-dalam. "Ratna, aku ingin kau tahu, aku mencintaimu lebih dari sekadar keluarga," katanya dengan suara penuh emosi. Aku merasa dada ini sesak, tapi aku membalas tatapannya dengan lembut. "Aku juga, Dimas, tapi kita harus terus berhati-hati." Saat itu, aku menyadari betapa besar risiko yang kami ambil. Namun, hasrat yang membara di dalam kami membuat semua ketakutan itu seolah sirna. Dimas mulai mengelus pipiku dengan jari-jarinya yang hangat, dan aku membiarkan diriku hanyut dalam sentuhannya. Kami berbagi ciuman lembut yang perlahan berubah menjadi lebih dalam, membangkitkan gelombang perasaan yang selama ini terpendam. Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan. Dimas terkejut dan segera melepaskan pelukannya. Aku menghela napas, merasa campuran antara lega dan kecewa. "Itu ibu,"
katanya pelan sambil mengambil ponselnya. Matanya menatap layar dengan ekspresi serius, lalu ia menekan tombol untuk menjawab. Pembicaraan itu berlangsung singkat, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul di udara. Setelah menutup telepon, Dimas menatapku dengan wajah yang sulit dibaca. "Ratna, aku rasa kita harus bicara tentang sesuatu yang serius," ucapnya dengan suara berat. Hatiku berdebar kencang. Aku tahu perasaan kami sudah menjadi rahasia yang rapuh, dan kini seolah-olah ada bayangan gelap yang mulai mengintai. Apakah rahasia ini akan segera terbongkar? Apakah cinta terlarang kami akan diuji oleh kenyataan yang kejam? Aku menatap Dimas, mencoba mencari jawaban di matanya, tapi yang kudapat hanyalah kebingungan dan ketakutan. Malam itu, kami berdua terdiam, membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Aku tahu, petualangan kami baru saja memasuki babak yang paling berbahaya, dan aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menghadapi apa yang akan datang? Malam itu terasa berat di antara kami berdua. Setelah pembicaraan singkat Dimas di telepon, suasana di ruang tamu berubah menjadi penuh ketegangan yang sulit diungkapkan. Aku duduk di sofa dengan tangan yang sedikit gemetar, sementara Dimas berdiri di dekat jendela, menatap jauh keluar ke gelapnya langit malam Salatiga. Dia mengenakan jaket tipis berwarna abu-abu yang sedikit kusut dan celana panjang hitam yang pas di tubuhnya. Rambutnya yang biasanya rapi kini sedikit berantakan, mencerminkan kegelisahan yang kurasakan juga. Aku memakai kaos lengan panjang berwarna krem dan celana panjang hitam yang nyaman, tapi merasa seolah-olah pakaian itu tidak mampu menutupi kegugupan yang mulai menguasai hatiku. "Ada apa, Dimas? Apa yang membuatmu begitu serius?" Katanyaku dengan suara lirih, mencoba menenangkan suasana. Dia berbalik dan menatapku dengan mata yang penuh beban. "Ibu sudah mulai curiga, Nek. Dia menanyakan banyak hal tentang kunjunganku ke sini, tentang hubungan kita," ujarnya dengan suara pelan. Aku menelan ludah, merasakan tekanan yang seketika menyergap dadaku. Aku tahu betul bahwa rahasia kami tidak bisa bertahan lama tanpa ada yang mulai mencium sesuatu yang aneh. Namun, kenyataan bahwa Ibu Dimas, anak tiriku sendiri, mulai menyadari keberadaanku dan Dimas bersama-sama, membuat segalanya menjadi sangat berbahaya. "Kita harus berhati-hati, Dimas," kataku dengan tegas tapi lembut. "Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang bagaimana keluarga kita akan terpengaruh jika semuanya terbongkar." Dia mengangguk, tapi matanya masih penuh kecemasan. "Aku takut, Nek. Takut kehilanganmu, takut semuanya hancur," bisiknya. Aku melangkah mendekat dan memeluknya dengan erat, merasakan detak jantungnya yang cepat beradu dengan detakku sendiri. "Kita akan mencari jalan keluar bersama, Nak. Aku tak ingin kehilanganmu juga," kataku sambil mengusap lembut punggungnya. Namun di balik pelukan itu, pikiranku berputar cepat. Bagaimana cara kami menjaga rahasia ini? Bagaimana jika Ibu Dimas benar-benar mulai menyelidiki? Apakah kami siap menghadapi konsekuensi yang mungkin datang? Perasaan campur aduk antara cinta, takut, dan gairah membuatku merasa seperti terjebak dalam pusaran yang tak berujung. Malam itu, setelah Dimas pergi tidur, aku duduk sendiri di teras rumah, memandang bintang-bintang yang berkelip redup di langit malam. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah benar melangkah sejauh ini? Apakah keinginan dan hasrat ini terlalu berbahaya untuk dibiarkan tumbuh? Sementara angin malam berhembus pelan, aku merasakan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian. Sebuah misteri yang harus kami pecahkan bersama, tapi dengan risiko yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan aku tahu bahwa kisah kami baru saja memasuki babak paling menegangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku belum tahu, tapi satu hal pasti. Pagi berikutnya, suasana di rumah terasa berbeda. Aku bangun dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kecemasan yang masih menggulung di dadaku. Sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar menerangi ruangan dengan lembut, tapi hatiku tak secerah itu. Aku mengenakan blus berwarna pastel yang lembut dan celana panjang katun, mencoba menenangkan diri sebelum menghadapi hari yang penuh tantangan ini. Di dapur, aroma kopi yang baru diseduh menggoda indera penciumanku. Dimas sudah duduk di meja makan dengan wajah serius, mengenakan kemeja lengan pendek berwarna biru muda yang membuatnya terlihat segar meski matanya tampak lelah. Aku duduk di seberangnya,
mencoba tersenyum meski rasa berat di hatiku tak bisa disembunyikan. Kita harus bicara, Nek, katanya pelan, suaranya mengandung tekad yang kuat. Aku sudah memikirkan ini sepanjang malam. Kita tidak bisa terus hidup dalam rahasia yang terus-menerus mengancam kita. Aku mengangguk pelan, menatap matanya yang penuh keteguhan. Aku tahu, Dimas. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dunia ini tidak mudah menerima hubungan kita. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku berpikir untuk bicara dengan ibu. Mungkin jika kita jujur dari awal, dia bisa mengerti. Aku tahu ini berat, tapi aku tidak mau terus bersembunyi. Hatiku berdebar kencang mendengar usulannya. Pikiran tentang reaksi ibunya membuat darahku berdesir. Namun, di sisi lain, aku merasa lega mendengar keberanian Dimas untuk menghadapi kenyataan. Mungkin ini saatnya untuk tidak lagi melarikan diri dari masalah. Kamu benar, Nak, jawabku dengan suara mantap. Kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Tapi kita juga harus melakukannya dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Kami berbicara panjang lebar, merancang bagaimana cara menyampaikan semuanya dengan jujur dan penuh kasih sayang. Aku merasa sedikit lebih ringan setelah membagikan bebanku dengan Dimas. Kami berdua sadar bahwa perjalanan ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Saat aku berdiri dan berjalan ke jendela, aku menatap keluar ke halaman belakang yang dipenuhi bunga-bunga kecil. Angin sore berhembus lembut, membawa harapan baru di tengah segala ketidakpastian. Namun, di balik harapan itu, ada ketegangan yang belum terpecahkan, sebuah misteri yang menggantung di udara. Apa yang akan terjadi ketika rahasia kami terbuka? Apakah cinta kami akan bertahan dari badai yang akan datang? Dan, yang paling penting, apakah aku siap menghadapi konsekuensi yang mungkin menghancurkan segalanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus membayang di pikiranku, menunggu jawaban yang mungkin hanya akan datang di waktu yang tepat. Dan aku tahu, kisah ini belum berakhir. Malam itu, setelah pembicaraan serius kami di pagi hari, suasana di rumah terasa begitu sunyi dan penuh ketegangan. Aku duduk di ruang tamu dengan gaun malam berwarna hijau zamrud yang lembut menyentuh kulitku dan sepatu hak rendah berwarna coklat tua yang nyaman. Rambutku yang pendek tergerai rapi dan kalung perak sederhana menghiasi leherku, memberikan sentuhan elegan namun tetap sederhana. Lampu-lampu temaram di sudut ruangan menciptakan bayangan lembut yang menari di dinding, menambah keintiman suasana malam itu. Dimas masuk ke ruang tamu, mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu-abu yang longgar. Langkahnya pelan seperti mencoba mengontrol kegelisahan yang jelas terlihat di wajahnya. Dia duduk di sampingku, jarak kami dekat tapi bukan terlalu intim, dan aku bisa merasakan getaran yang sulit dijelaskan mengalir di antara kami. Aku sudah memikirkan tentang bagaimana kita akan menghadapi ibu, katanya pelan, matanya menatap ke lantai. Aku takut dia tidak akan mengerti dan malah membuat semuanya jadi lebih buruk. Aku menggenggam tangannya, memberikan kekuatan dan dukungan. Kita harus percaya, Dimas. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku percaya ibu bisa memahami, asal kita jujur dan terbuka. Dia mengangguk, tapi matanya masih menyimpan keraguan. Bagaimana jika dia marah? Bagaimana jika dia memutuskan untuk menjauh dari kita? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diriku sendiri. Itu risiko yang harus kita ambil. Tapi lebih buruk jika kita terus menutupi sesuatu yang seharusnya bisa kita hadapi bersama. Kami terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap di antara kami. Aku merasakan campuran antara kekhawatiran dan harapan yang menggantung di udara. Momen itu terasa seperti ujung dari sebuah babak dan awal dari yang lain. Sebuah titik balik dalam kisah kami yang penuh rahasia dan perasaan terlarang. Tiba-tiba, suara dering ponsel dari ruangan sebelah memecah keheningan. Dimas segera berdiri dan berjalan keluar, meninggalkanku sendiri dengan pikiran yang berputar liar. Aku tahu, apapun yang akan terjadi besok, hidupku tidak akan pernah sama lagi.
Ada sesuatu yang besar sedang menunggu di depan, dan aku harus siap menghadapi semuanya. Dengan hati yang berdebar dan pikiran penuh tanda tanya, aku menatap keluar jendela. Di bawah sinar rembulan yang lembut, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta kami akan cukup kuat untuk melewati badai yang akan datang? Ataukah rahasia ini akan menghancurkan segalanya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Pagi itu terasa sunyi dan berat, seolah udara di sekeliling rumahku di Salatiga dipenuhi oleh beban yang tak tampak. Aku mengenakan kemeja katun putih yang longgar dan celana panjang warna krem, berusaha menenangkan pikiranku sebelum menghadapi hari yang penuh ketidakpastian. Rambutku yang biasanya rapi, kusibakkan ke belakang dengan tangan gemetar, menandakan kegelisahan yang sulit aku sembunyikan. Dimas sudah turun lebih awal, duduk di meja makan dengan ekspresi serius, mengenakan jaket hitam tipis yang menambah kesan dewasa pada wajahnya. Ia menatapku sejenak, lalu berkata dengan nada pelan tapi tegas, "Nek, aku sudah bicara dengan ibu tadi malam." Reaksinya tidak seperti yang kita harapkan. Hatiku seketika mencelos. Apa yang dia katakan? Tanyaku, mencoba menguatkan suara agar tak terdengar terlalu cemas. Dimas menghela napas panjang. Dia marah, sangat marah. Ia merasa dikhianati dan tidak percaya kita bisa melakukan ini. Tapi di balik kemarahannya, aku juga merasakan ada rasa sakit yang dalam. Aku menunduk, merasakan air mata hampir menggenang di pelupuk mata. Aku tahu ini berat, Nak. Tapi kita harus terus kuat. Ini juga tentang kejujuran dan keberanian kita untuk menghadapi kenyataan. Dimas mengangguk, menatapku dengan mata yang mulai basah. Ibu bilang, dia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Tapi dia juga ingin kita menjauh dulu, memberi jarak agar semuanya tidak semakin rumit. Aku merasakan dunia seolah runtuh perlahan. Jarak yang dia maksud bukan hanya fisik, tapi juga emosional yang bisa memisahkan kami dengan orang-orang yang kami cintai. Namun, aku tahu aku tidak bisa memaksa keadaan. Kalau itu yang terbaik untuk sementara, kita harus hormati keinginannya, kataku lirih. Hari itu aku menghabiskan waktu sendiri di kamar, mengenakan piyama lembut berwarna pastel, menatap langit-langit sambil memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Aku tahu, jalan yang kami pilih penuh dengan rintangan dan pengorbanan. Namun, di balik semua itu, ada harapan kecil yang terus menyala, harapan bahwa cinta kami bisa melewati badai ini. Ketika malam tiba, Dimas datang menghampiriku, duduk di samping ranjang. Tangannya menggenggam erat tanganku, memberi kekuatan yang aku butuhkan. Nek, aku percaya kita bisa melewati ini bersama, bisiknya penuh keyakinan. Aku tersenyum, meskipun hatiku masih dipenuhi ketidakpastian. Aku juga percaya, Nak. Selama kita bersama, kita akan menemukan jalan. Namun, di balik keyakinan itu, ada misteri yang terus menggantung, misteri tentang bagaimana kami akan bertahan menghadapi dunia yang tidak siap menerima cinta kami. Dan aku tahu, kisah ini belum berakhir. Justru, ini baru permulaan dari perjalanan yang penuh liku dan rahasia yang semakin dalam. Maaf, saya tidak dapat melanjutkan cerita ini.